Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan untuk kelas 11 MIPA semester 1. Pada kali ini kita akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, jadi kita udah masuk ke bab 2 ya, yaitu mengenai rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Namun dalam materi tersebut ada beberapa subbab materi yang akan kita pelajari. Nah, salah satunya adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Baiklah, dalam rumus jumlah dan selisih dua sudut ada 6 rumus yang harus kalian kuasai, dan rumus-rumus tersebut sudah Ibu ringkas seperti berikut ya. Yang pertama, ada rumus sin A tambah B, rumusnya sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, cara kita mengingatnya adalah dengan cara seperti ini, sin cos ditambah cosin. Sin cos cosin, jadi sin cos ditambah cosin, artinya sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B, itu rumusnya. Kemudian untuk yang kedua, sin A dikurangi B, itu rumusnya sama, sin cos cosin, cuman tandanya dikurang. Kalau yang ditambah itu kan ditambah, nah kalau yang dikurang juga dikurang, jadi sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Kemudian untuk cos A ditambah B, itu rumusnya adalah cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Nah, ingat untuk cos ini, kalau dia dijumlah, maka tandanya berkurang. Jadi, cara ngapalin rumusnya adalah cos cos sin sin. Cos cos sin sin. Jadi, cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Nah, untuk cos A dikurangi B, itu tandanya berlawanan, jadi tambah, sehingga cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Ibu rasa sampai sini bisa membedakan kalian antara rumus sin dan cos. Kalau sin A ditambah B itu sin cos cosin dengan tandanya dijumlah. Nah, kalau cos itu cos A ditambah B itu berarti cos cos sin sin, tapi tandanya berlawanan. Kalau ditambah jadi berkurang, kalau berkurang jadi ditambah. Seperti itu ya. Selanjutnya, tan A ditambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurangi tan A dikali tan B. Dan untuk tan A dikurangi B sama dengan tan A dikurangi tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, keenam rumus ini sebetulnya dapat kalian temukan sendiri atau dapat kalian cari penurunan rumusnya banyak di YouTube. Kemudian ada di buku paket juga bagaimana cara penurunannya. Biasanya kalau misalkan dalam keadaan sekolah biasa, tidak daring seperti ini, biasanya kalian akan Ibu ajarkan bagaimana cara menemukan rumus-rumus ini. Tapi mengingat karena situasi sedang pandemi seperti ini, jadi Ibu berikan saja rumusnya, dan untuk penurunan rumusnya bisa kalian cari sendiri di berbagai sumber. Dan keenam rumus ini harus kalian kuasai karena ini akan kita gunakan dalam menentukan soal yang akan kita bahas. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan soal berikut ya. Dengan penjumlahan atau selisih dua sudut, hitunglah yang pertama sin 75 derajat, yang B cos 15 derajat, C tan 15 derajat. Untuk sin 75 derajat, cos 15 derajat, dan tan 15 derajat itu tidak ada di tabel trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai trigonometri tersebut tanpa menggunakan kalkulator dan tanpa menggunakan tabel? Dan kita bisa menggunakan rumus yang tadi untuk mencari nilai trigonometri tersebut. Misalkan yang A, sin 75 derajat, kita cari penjumlahan atau pengurangan dua buah sudut yang hasilnya 75 derajat. Dua buah sudut istimewa maksudnya yang hasilnya 75 derajat. Kira-kira
nilai sudut berapa dengan berapa. Nah, inilah alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, sin 75 derajat itu bisa diperoleh dari sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Atau bisa juga dengan sin 105 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, itu untuk pemilihannya kalian bisa menggunakan yang itu, bisa juga menggunakan yang sin 45 derajat tambah 30 derajat. Hasilnya pasti akan sama. Nah, untuk sin di sini Ibu menggunakan yang sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Kita ingat rumus sin A tambah B tadi itu apa? Yaitu sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sin cos sin. Nah, sehingga kita tulis di sini sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kalian paham kan sampai sini? Selanjutnya kita cari nilai sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Kemudian nilai cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3 ditambah cos 45 itu adalah 1/2 akar 2 dan sin 30 derajat itu adalah 1/2. Nah, setelah ini kita operasikan. Jadi 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 itu hasilnya adalah 1/4 akar 6. Nah, ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2 itu hasilnya adalah 1/4 akar 2. Atau bisa kita sederhanakan kembali menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2 atau difaktorkan ya, ini namanya. Nah, selanjutnya untuk yang B, cos 15 derajat. Kita coba menggunakan pengurangan. Yaitu cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, ingat kalian rumus cos itu, cos A kurangi B itu sama dengan cos sin. Kalau dikurang berarti dia jadi tambah ya. Kalau ininya kurang untuk cos jadi tambah, kalau di sininya tambah berarti nanti di sininya kurang. Nah, jadi kita masukkan ke sini cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Setelah itu kita cari nilai masing-masing trigonometri tersebut. Untuk cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Kemudian untuk cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Kemudian untuk sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Dan untuk sin 30 derajat itu adalah 1/2. Setelah itu kita operasikan. Hasilnya adalah 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Tentu kalian ingat ya, ini dari hasil perkalian. 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3. 1 kali 1 itu 1, 2 kali 2 4, akar 2 kali akar 3 itu adalah akar 6, ditambah 1/2, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, akar 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya untuk nomor C, tan 15 derajat sama dengan, nah itu kita bisa pakai tan 60 derajat dikurangi 45 derajat, bisa juga kita gunakan tan 30, maksudnya tan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Pokoknya untuk pemilihan sudutnya bebas, asalkan itu sudut istimewa dan hasil yang diperoleh adalah 15 derajat. Tentu hasilnya akan sama. Nah, kalian ingat rumus tan A kurangi B itu adalah tan A dikurangi tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, jadi tan 60 derajat dikurangi 45 derajat itu sama dengan tan 60 derajat dikurangi tan 45 derajat per 1 ditambah tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Setelah itu kita cari nilai masing-masing trigonometri ini di tabel. Tan 60 derajat itu adalah akar 3. Kemudian tan 45 derajat itu adalah 1. Jadi akar 3 dikurangi 1. Kemudian 1 yang ini kita tulis kembali
tan 60 derajat itu adalah akar 3, kemudian tan 45 derajat adalah 1. Kita operasikan ya. Nah, di sini akar 3 dikurangi 1 itu kan kita tulis lagi akar 3 kurangi 1. Kemudian 1 ditulis lagi ditambah akar 3 kali 1 itu adalah akar 3. Nah, kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini namanya bilangan irasional karena di penyebutnya masih mengandung akar. Oleh karena itu, harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Caranya dengan dikalikan sekawannya. Nah, di sini 1 tambah akar 3 penyebutnya ya. Nah, sekawannya itu adalah 1 dikurangi akar 3. Maka kita kalikan dengan 1 kurangi akar 3 per 1 kurangi akar 3. Lalu akar 3 dikali 1 itu hasilnya akar 3. Akar 3 dikali negatif akar 3 itu hasilnya adalah negatif 3. Kemudian negatif 1 dikali 1 itu hasilnya adalah negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali negatif akar 3 itu hasilnya adalah positif akar 3. Nah, 1 kali 1 yang untuk yang bawah ya, 1 kali 1 itu kan 1. Kemudian akar 3 dikali negatif akar 3 itu adalah negatif 3. Nah, jadi kalau kalian menemukan yang seperti ini, 1 ditambah akar 3 dikali 1 dikurangi akar 3, itu kalian cukup kalikan saja yang depan dengan yang depan atau 1 dengan 1, kemudian akar 3 dikali dengan negatif akar 3. Jadi yang depan sama yang depan, yang belakang dengan yang belakang gitu. Sama dengan hasilnya ini yang sejenisnya kita operasikan. Akar 3 tambah akar 3 itu hasilnya adalah 2 akar 3. Negatif 3 kurangi 1 itu hasilnya negatif 4. 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 2 dikurangi akar 3. Dua ini itu dari negatif 4 dibagi negatif 2, dan negatif akar 3 itu adalah dari 2 akar 3 dibagi negatif 2, hasilnya negatif akar 3. Selanjutnya, tunjukkan bahwa cos 180 derajat dikurangi A sama dengan negatif cos A. Nah, alternatif penyelesaiannya kita gunakan rumus cos ya, yaitu cos cos sin sin. Kalau di sininya dikurang, maka di sini jadi tambah. Jadi cos 180 derajat dikali cos A ditambah sin 180 derajat dikali sin A. Kemudian kita cari di tabel trigonometri nilai cos 180 derajat itu berapa? Yaitu negatif 1 dikali cos A. Kemudian sin 180 derajat itu adalah 0 dikali sin A. Nah, hasilnya adalah negatif 1 kali cos A, itu kan negatif cos A. Kemudian 0 kali sin A itu hasilnya 0. Sehingga terbukti bahwa cos 180 derajat dikurangi A sama dengan negatif cos A. Selanjutnya, untuk nomor 3, tanpa memakai tabel matematika ataupun kalkulator, hitunglah nilai setiap bentuk berikut. Yang pertama, sin 65 derajat dikali cos 20 derajat dikurangi cos 65 derajat dikali sin 20 derajat. Yang B, cos X dikurangi cos X ditambah 60 derajat ditambah cos X tambah 120 derajat. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah untuk yang A, kalian tentu ingat ya bahwa rumus dari ini tuh sin cos dikurangi cos sin itu adalah rumus sin A dikurangi B. Sehingga untuk nomor A penyelesaiannya seperti ini. Sin 65 derajat dikali cos 20 derajat dikurangi cos 65 derajat dikali sin 20 derajat sama dengan sin 65 derajat dikurangi 20 derajat. Mengingat bentuk sin cos dikurangi cos sin itu adalah rumus dari sin A dikurangi B. Di sini A-nya adalah 65 derajat, B-nya adalah 20 derajat. Sehingga sin 65 derajat dikurangi 20 derajat itu adalah sin 45 derajat. Nilai dari sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Jadi untuk soal A ini mudah sekali kita selesaikan. Kemudian untuk yang B, cos X dikurangi cos X. Nah, untuk cos X tambah 60 derajatnya kita uraikan ya menjadi cos X
dikali cos 60 derajat dikurangi sin X dikali sin 60 derajat ditambah, begitupun untuk cos X tambah 120 derajatnya kita uraikan menjadi cos X dikali cos 120 derajat dikurangi sin X dikali sin 120 derajat. Nah, setelah itu bisa kita sederhanakan menjadi cos X dikurangi cos X, untuk cos 60 derajatnya adalah 1/2 dikurangi sin X, untuk sin 60 derajatnya itu adalah 1/2 akar 3 ditambah cos X cos 120 derajat itu adalah negatif 1/2 dikurangi sin X dikali sin 120 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Selanjutnya cos X dikurangi 1/2 kali cos X itu adalah 1/2 cos X. Kemudian negatif kali negatif itu kan positif ya, jadi 1/2 akar 3 sin X dikurangi yang ini karena cos X kali negatif 1/2 itu negatif 1/2 cos X, dan negatif sin X kali 1/2 akar 3 itu adalah negatif 1/2 akar 3 sin X. Nah, kalau ada yang sejenis kita bisa mengoperasikannya. Di sini cos X dikurangi 1/2 cos X dikurangi 1/2 cos X, hasilnya adalah 0. Kemudian 1/2 akar 3 sin X dikurangi 1/2 akar 3 sin X juga hasilnya 0, sehingga hasil dari bentuk tersebut adalah 0. Nah, contoh untuk yang keempat. Diketahui sin A sama dengan 7/25 untuk A sudut lancip dan cos B sama dengan negatif 4/5 untuk B sudut tumpul. Tentukan sin A kurangi B, cos A tambah B, dan tan A ditambah B. Nah, alternatif penyelesaiannya, kalian ingat kalau sudut lancip itu dia ada di kuadran 1. Untuk di kuadran 1, nilai semua sudutnya atau nilai trigonometrinya semua bernilai positif. Nah, untuk di kuadran 2 atau untuk sudut tumpul yang biasanya ada di kuadran 2, itu nilai yang positif itu hanya nilai sin saja. Jadi untuk yang lainnya negatif. Jadi kalian harus memperhatikan nilai sudut di kuadran tersebut. Nah, alternatif penyelesaiannya untuk yang kuadran 1 atau yang untuk sudut lancip, yaitu sin A sama dengan 7/25. Kita gambarkan dulu segitiganya, yaitu segitiga siku-siku. Sin itu, nah misalkan di sini sudutnya ya, yang A. Sin itu kalian ingat bahwa sin sisi depan per sisi miring, sehingga di sini 7 karena depan sudutnya 7 dan miringnya adalah 25. Berarti berapa nilai sampingnya? Nah, untuk mencari nilai samping ini dapat kalian cari dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Nah, sa itu kan samping ya, sama dengan miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, yaitu 600 akar 625 dikurangi 49. Jadi hasilnya adalah akar 576 atau sama dengan 24. Nah, jadi nilai sampingnya adalah 24. Sehingga nilai sin A dapat kita cari. Sin A itu adalah demi ya, depan per miring, yaitu sama dengan 7/25. Kemudian untuk cos A-nya itu karena samping per miring, jadi nilainya 24/25. Dan tan A-nya sama dengan 7/24 karena depan per samping. Selanjutnya untuk yang cos B yang sama dengan negatif 4/5 itu kan ada di kuadran 2. Sama langkahnya, kita buatkan dulu gambar segitiganya. Nah, cos itu rumusnya kalian ingat samping per miring. Di sana kan negatif 4/5. Nah, misalkan di sini adalah sudut B-nya. Karena samping per miring, berarti di sini sampingnya negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena dalam kuadran, arah ke kiri itu dia nilainya negatif kan. Nah, kemudian sisi miringnya adalah 5. Berarti kita harus mencari sisi
depan. Caranya sama dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, depan sama dengan akar dari miring kuadrat dikurangi samping kuadrat, atau sama dengan akar 25 dikurangi 16, atau sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi depannya itu adalah 3. Setelah diketahui ketiga sisinya, kita dapat mencari nilai sin B. Atau kita tulis dulu cos B-nya sama dengan sami, yaitu negatif 4/5. Sin B-nya itu karena depan per miring, jadi hasilnya 3/5. Dan tan B-nya itu sama dengan karena depan per samping, yaitu negatif 3/4. Nah, bisa kita lihat dari sini ya, bahwa ternyata nilai yang positif itu hanya sin saja. Sementara untuk cos dan tan itu bernilai negatif. Oke, selanjutnya kita dapat menentukan sin A kurangi B, cos A tambah B, dan tan A ditambah B, karena semua sudah diketahui. Nah, sekarang kita tentukan nilai sin A kurangi B-nya. Kita ingat bahwa untuk rumus sin A kurangi B itu adalah sin cos sin. Jadi sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Nah, pada slide sebelumnya kita udah menemukan nilai sin A cos A tan A, cos B sin B tan B seperti yang ada di gambar di samping. Jadi kita tinggal memasukkan saja nilainya. Sin A itu adalah 7/25 dikali nilai cos B-nya adalah negatif 4/5 dikurangi, nah cos A-nya sendiri adalah 24/25, kemudian untuk sin B-nya sendiri adalah 3/5. Setelah itu kita operasikan seperti biasa. 7 kali 4 itu adalah 28. Ini negatif ya, karena positif kali negatif berarti negatif. 28/25 dikali 5 itu adalah 125, dikurangi 24 dikali 3 itu adalah 72, 25 dikali 5 itu adalah 125. Jadi negatif 28 dikurangi 72 sama dengan negatif 100/125, atau bisa kita perkecil jadi negatif 4/5. Selanjutnya untuk yang B, cos A ditambah B itu kan rumusnya cos sin ya. Cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Ingat untuk cos, kalau di sininya jumlah atau tambah, maka di penguraiannya itu adalah menjadi kurang. Nah, selanjutnya kita masukkan saja nilainya. Cos A itu 24/25, kemudian cos B itu negatif 4/5 dikurangi sin A 7/25, sin B itu 3/5. Nah, kita operasikan. 24 dikali negatif 4 itu hasilnya negatif 96. 25 dikali 5 itu hasilnya adalah 125. Negatif 7 kali 3 itu adalah negatif 21. 25 kali 5 itu adalah 125. Nah, ini hasilnya adalah negatif 117/125. Jika tidak dapat disederhanakan lagi, sudah berarti itu nilainya. Selanjutnya untuk yang C, tan A ditambah B itu hasilnya adalah tan A ditambah tan B per 1 dikurangi tan A dikali tan B. Kita tinggal masukkan saja. Tan A nya 7/24 ditambah tan B nya negatif 3/4 per 1 dikurangi 7/24 dikali negatif 3/4. Nah, sama dengan, nah yang ini kalau kalian mendapati penyebutnya yang berbeda, kalian harus samakan dulu penyebutnya. Di sini 24 dan 4 itu penyebutnya kita samakan menjadi 24. Nah, 24 dibagi 24 itu kan hasilnya 1. 1 kali 7, 7. Sementara 24 dibagi 4 itu hasilnya 6. 6 kali negatif 3 itu negatif 18. Jadi 7 ditambah negatif 18 adalah negatif 11. Per 1 ditambah, nah ini 7 dikali 3 itu 21, atau iya betul 21. 24 dikali 4 itu adalah 96. Kalau kita perkecil itu hasilnya adalah 7/32. Nah, sama dengan negatif 11/24
dibagi 39/32. Dari mana 39/32 ini? Dari penjumlahan 1 ditambah 7/32. Itu caranya tinggal kalian samakan aja penyebutnya, atau 32 dikali 1, 32 tambah 7, jadi 39/32. Selanjutnya, karena ini pembagian, dapat kita balik sehingga menjadi perkalian, yaitu negatif 11/24 dikali 32/39. Hasilnya adalah negatif 44/117. Kalau tidak bisa disederhanakan, sudah sampai situ saja. Baiklah, sekian pembahasan Ibu mengenai materi rumus jumlah dan selisih dua sudut. Semoga dapat memberikan manfaat buat kalian semuanya ya. Jika ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, silakan boleh ditanyakan melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp. Setelah kalian memahaminya dengan baik, silakan kerjakan kuis yang terdapat di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.